Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Zaporizhia, garis depan di provinsi ini kini menjadi garis depan terpanas. Setelah garis depan Bakhmut tuntas, kini giliran Zaporizhia yang panas. Ini tak lepas karena di provinsi inilah yang menjadi titik awal pasukan Ukraina melakukan serangan balik skala besar mereka. Para intelijen militer Rusia pun pastinya sudah tahu di mana pertempuran hebat berikutnya akan terjadi. Dan benar saja, dengan strategi bertahan yang matang dan kolektif, alutsista garis depan Ukraina pun tak berkutik melawan pasukan Tsar Vladimir Putin. Leopard 2 pun harus menjadi Hello Kitty ketika harus berhadapan dengan pasukan Rusia. Bahkan, saham Rheinmetall, yang merupakan produsen utama si Leo, langsung anjlok ketika Leo hanya pelangap-pelongo di Zaporizhia. Publik pun mempertanyakan performa dari si Leo, yang bahkan tidak merilis sebuah video pun yang menunjukkan bahwa Leo berhasil menghantam targetnya di Zaporizhia. Bradley apalagi malah kopdar di garis depan. Ia disikat oleh Bruz-Z Rusia. Setelah kemarin, kita membahas mengenai salah satu aspek keberhasilan Rusia mematahkan serangan balik Ukraina di Zaporizhia, di mana aspek itu adalah ranjau darat yang pintar, karena mungkin sudah sekolah S3 di Universitas Kalashnikov. Maka kali ini, kita akan membahas salah satu aspek penting lainnya yang mungkin luput dari perhatian Ukraina. Aspek itu adalah aspek bantuan dari udara untuk misi serang darat yang berasal dari helikopter serang Rusia. Mari kita lihat satu persatu footage yang dirilis oleh pilot-pilot heli serang Rusia sejak awal serangan balik, yakni 8 Juni, sampai hari ini, yakni 15 Juni. Ini adalah video pertama yang dirilis oleh pilot-pilot heli serang Rusia pada tanggal 9 Juni, yakni sehari setelah serangan skala besar Ukraina. Dalam narasinya, pilot Rusia mengatakan mereka menghancurkan rombongan kendaraan lapis baja Ukraina di suatu wilayah di Zaporizhia. Tidak disebutkan secara rinci kendaraan apa saja yang berhasil dihancurkan, tapi terlihat jelas pada video bahwa memang ada rombongan kendaraan lapis baja yang satu persatu diledakkan oleh heli serang Ka-52 Rusia menggunakan rudal Vickers yang mereka bawa. Pada momen ini, pihak Rusia sepertinya belum menyadari bahwa itu adalah rombongan dari serangan balik skala besar Ukraina. Begitupun kami. Kemudian di hari yang sama, pasukan Rusia kembali merilis video yang menunjukkan bagaimana heli Ka-52 menggunakan rudal Vickers yang dibawanya menghancurkan sebuah kendaraan lapis baja yang mereka klaim itu adalah sebuah APC. Kita pun melihat dari sisi Ukraina, mereka mengatakan itu hanyalah sebuah traktor pertanian. Di sini kami merasa ada yang aneh. Masa iya traktor pertanian, tapi kok ngumpul? Video ketiga, di hari yang sama, kembali pilot heli serang Rusia merilis sebuah video, di mana dalam narasinya, mereka mengatakan sedang melakukan penghancuran terhadap kendaraan lapis baja Ukraina di garis depan Zaporizhia. Dan ketika kita melihat dari sisi Ukraina, lagi dan lagi, mereka mengatakan bahwa penghancuran traktor sedang dilakukan oleh pasukan Rusia. Di sini kami merasa curiga, ada apa sebenarnya di Zaporizhia? Kemudian video keempat pun dirilis resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia melalui juru bicaranya, yaitu Mang Igor. Mang Igor mengatakan bahwa pasukan helikopter serang Rusia sedang melakukan operasi penghancuran kendaraan lapis baja Ukraina yang berusaha menyerang posisi pasukan Rusia di Zaporizhia. Dan akhirnya kami mengetahui ada sesuatu yang besar nampaknya sedang terjadi, karena sudah ada 4 video yang dirilis. Dan ini menunjukkan bagaimana Ka-52 dengan sangat brutal memangsa alutsista Ukraina dalam jumlah yang tidak sedikit. Pada video keempat ini saja, ada sekitar 4 kendaraan lapis baja Ukraina yang dihancurkan. Video kelima pun dirilis,
Dalam narasinya, pasukan Rusia mengatakan bahwa operasi pembersihan traktor terus dilakukan. Dari sini, kami menyadari bahwa pasukan Rusia menyadari dan paham betul situasi yang sebenarnya terjadi. Karena mereka mulai menggunakan bulian yang dibuat oleh pihak Ukraina untuk menyerang balik pihak Ukraina. Pada video ini bisa Anda lihat bagaimana 3 unit kendaraan lapis baja Ukraina berhasil dihancurkan oleh KA-52. Video ke-6 pun dirilis, dan pada video inilah semuanya terkuak. Karena bersamaan dengan dirilisnya video ini, Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan bahwa untuk pertama kalinya mereka berhasil menghancurkan sebuah MBT Leopard 2, di mana ditambahkan bahwa dengan dikerahkannya Leopard 2 ini menandai bahwa serangan balik Ukraina sudah dimulai. Ketika kami lihat sekilas video ke-6 ini, kemudian kami melihat di mana video Leo yang kosong sedang kopdar bersama dengan para Bradley. Dari situlah kami menyadari bahwa pasukan heli serang Rusia sedang bekerja menghancurkan alutsista lapis baja Ukraina dalam serangan balik skala besar yang dimulai dari Zaporizhia. Ini juga diperkuat dengan aksi dari KA-52 Rusia yang panen alutsista Ukraina menggunakan rudal Vicher. Video ke-7 kemudian dirilis. Di sini, dalam narasi perilisannya, pasukan Rusia mengatakan, begitu banyak traktor di Zaporizhia, kami sedang menembaki traktor. Dari siluet video yang dibagikan, kita bisa melihat bagaimana rombongan alutsista Ukraina memang sedang dimangsa satu persatu oleh sang buaya. Walaupun tidak jelas tipe dan jenisnya, namun pada video dokumentasi yang lain, terlihat jelas bahwa yang dikosongkan oleh pasukan Rusia ini meliputi Bradley, Max Pro, dan lain-lain. Mungkin Anda bertanya, kok videonya tidak jelas, Min? Ya tentu saja, karena tempat peluncuran rudal Vicher ke targetnya. Pilot-pilot Rusia mengatakan bahwa penghancuran konvoi Ukraina ini dilakukan di jarak rata-rata 5 km. Rilis video berikut ini mungkin akan membuat Anda tahu bagaimana kalau kamera KA-52 tidak dibuat dalam mode thermal. Ini adalah video ke-8, di mana dalam narasinya, pilot heli KA-52 mengatakan mereka sedang menargetkan sebuah tank Ukraina. Anda bisa melihat ketika rudal diluncurkan dan kamera dalam mode biasa, di mana target yang disasar berjarak 5 km, maka Anda pasti akan bilang, nembak apa? Nembak angin. Tapi ketika kamera diubah ke mode thermal, di situ terlihat sebuah objek yang terhantam dengan sangat akurat oleh rudal Vicher. Kalau mau lebih jelas lagi, ya Anda harus datang ke lokasi. Rilis berikutnya, yakni video ke-9. Kali ini giliran heli serang paling canggih Rusia yang menunjukkan aksinya, yakni Mil Mi-28 Havok. Havok sepertinya tak ingin melewatkan pesta barbeque yang sedang berlangsung di Zaporizhia. Terbukti pada video ini, Havok terlihat berhasil menghancurkan sekitar 6 unit alutsista Ukraina di Zaporizhia.
Kemudian pada tanggal 10 Juni, kembali aksi dari KA-52 dirilis oleh pihak Rusia. Kali ini, kembali kendaraan-kendaraan lapis baja Ukraina yang ngetem sembarangan langsung disikat oleh sang buaya. Pada 11 Juni, yakni hari keempat, dan merupakan video yang ke-11, Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis perburuan yang dilakukan oleh KA-52 di Provinsi Zaporizhia. Di titik ini Anda sudah pasti sadar bahwa sangat banyak sekali alutsista Ukraina yang berkelimpangan ketika si buaya sudah mengamuk. Berikutnya video ke-12, kembali KA-52 menunjukkan aksinya, di mana pada video ini, ledakan yang dihasilkan dari target yang berhasil dilumpuhkan oleh si buaya lumayan besar dan spektakuler. Berikutnya video ke-13. Nah, di video yang ini, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana rudal Vickers KA-52 dengan sangat akurat menghantam sebuah Bradley Ukraina yang bergerak. Dari kamera yang dibuat untuk mendokumentasikan ini, mungkin ini kamera tipe lain dari observer yang sudah disiapkan oleh pihak Rusia, atau mungkin dari kamera yang sudah di-upgrade yang dimiliki oleh KA-52. Dan video ke-13 ini adalah video terakhir yang kami saksikan dari aksi KA-52 dalam keikutsertaannya di garis depan Zaporizhia. Dari banyaknya alutsista Ukraina yang berhasil dihancurkan oleh sang buaya, nampaknya klaim dari Mang Igor yang menyatakan bahwa pasukan Rusia berhasil menghancurkan 80 unit alutsista Ukraina dari berbagai jenis selama 3 hari serangan balik itu benar adanya. Dari sini timbul pertanyaan, kemana sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina? Apakah mereka tidak membawa Sisanut jarak pendek? Atau mungkin pasukan Manpads ke garis depan Zaporizhia untuk menjatuhkan helikopter serang Rusia? Jawabannya, ya tentu saja kita tidak tahu. Mungkin kehabisan Pertalite ketika OTW garis depan, atau kemungkinan-kemungkinan lainnya. Dan itulah aksi dari heli serang Rusia yang selama ini dianggap tak berguna karena rapatnya pertahanan udara di medan laga. Heli penembak traktor nih bos, lah kok kosong? Berikan komentar Anda.